lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast MBF. mahasiswa bincang finansial. Kita mau ngapain sih hari ini? Jadi hari ini nih kita mau bahas mengenai fintech nih, Fania. Kira-kira mungkin teman-teman di sini tuh tahu nggak sih apa itu fintech? Ya kan di zaman yang udah serba canggih ini ya, pasti teman-teman tuh udah nggak asing nggak sih sama yang namanya fintech gitu. Jadi kan sekarang kita ingin tahu gimana sih pandangan dari teman-teman mahasiswa mengenai fintech ini. Nah, karena di sini juga udah ada mahasiswa ya, kita juga mahasiswa ya Fani. Nah, jadi kita di sini udah ada kedatangan 3 nih buat narasumber kita untuk bincang-bincang nih mengenai fintech. Nah, di sini mungkin sebelumnya boleh nih kita kenalan dulu sama teman-teman di sini. Boleh dari Ellen dulu. Halo, aku Elena dari Bisnis 58. Ya, halo, aku Igi dari Aktivis 58. Halo teman-teman semua, aku Ivana dari Aktivis 58. Oke, sesuai dengan narasumber yang sudah hadir pada hari ini kita yang mahasiswa. Jadi tema podcast kita hari ini yaitu apa kata mahasiswa tentang fintech. Langsung aja kali ya, tanpa lama-lama lagi gitu ya. Karena udah gak sabar nih, pasti pembahasan kita bakal menarik banget ya teman-teman. Jadi aku mau masuk ke pembahasan pertama gitu. Nah, apa sih fintech menurut teman-teman narasumber yang ada di sini semua? Oke, aku dulu kali ya yang jawab ya. Boleh. Oke. Sebenarnya fintech itu kan kalau misalkan gampangnya nih kayak itu kan gabungan dari 2 kata ya, financial sama teknologi gitu loh. Jadi kayak ibaratnya nih kalau misalkan dulu kita kelahiran berapa sih? 2003 semua kan ya? Iya, Zaman-zaman 2010 dulu kan kalau mau transfer uang susah banget ya. Kayak kita harus ke bank dulu atau enggak harus ada yang kayak dulu ada token gitu kan, Iya. buat ngisi-ngisi gitu. Nah, kalau sekarang tuh kayak ini dipermudah gitu loh dengan adanya fintech ini. Jadi fintech ini tuh jadi kayak sebagai platform yang emang menyediakan kemudahan kita dalam bertransaksi finansial itu secara daring gitu, secara online gitu. Jadi kayak hal-hal inilah yang kayak wah kayak fintech ini tuh sangat sangat revolusioner gitu loh buat saat ini gitu. Itu kalau dari aku sih kayak begitu. Ya benar banget nih, aku setuju sama Niki. Terus juga kalau misalkan fintech tuh biasanya perusahaan-perusahaannya itu lebih berkolaborasi sama e-commerce, karena biasanya kalau misalnya udah kolaborasi sama e-commerce, mereka tuh lebih mudah dikenal sama orang-orang di sekitarnya gitu. Terus yang aku baca juga di website OJK itu tuh ada beberapa jenis fintech, kayak misalkan ada crowdfunding, ada microfunding, terus ada P2P lending, terus ada juga digital payment, terus ada market comparison. Biasanya itu ada buat pembiayaan gitu, kayak misalnya buat para petani atau misalkan buat cari modal-modal gitu kan, atau bisa juga buat pinjam-pinjam gitu. Terus juga kalau misalkan digital payment kayaknya udah gak asing ya buat kita yang mahasiswa gitu atau masyarakat umum yang biasanya pakai e-wallet buat transfer atau mobile banking gitu sih. Iya, aku setuju sama itu sama Elena. Ya kan kalau sederhananya ya fintech itu financial teknologi yang emang membantu layanan keuangan gitu. Nah, semua teknologi yang bisa membantu jasa layanan keuangan itu disebut fintech kan. Tapi kalau begitu muncul pertanyaan kayak tadi ATM yang zaman dulu kita jamah itu berarti termasuk ke dalam fintech. Jawabannya mungkin secara filosofi iya ya. Tapi mungkin menurutku sekarang fintech itu masuk ke babak baru di mana menariknya dalam segi hukum sih. Jadi muncul sub-sub hukum baru yang emang memperbolehkan gitu lembaga lain selain lembaga bank yang emang bisa menerapkan teknologi atau kemudahan teknologi layani jasa keuangannya. Benar tadi kata Elena, ada juga kita sering pakai kan ya e-wallet zaman sekarang. Ya atau sistem pembayaran. Itu sih menurut aku. Oke, jadi fintech ini pasti ya udah nggak asing lah ya menurut teman-teman di sini semua ya. Jadi kayak pasti sehari-hari juga kita nih udah udah mulai mengaplikasikan fintech tuh di berbagai hal gitu ya, pasti banyak. Nah, tadi juga disebutin juga banyak tuh tipe-tipe dari fintech. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri di sini ya, kira-kira apa sih tipe-tipe fintech yang kalian sering pakai gitu? Kira-kira itu sih. Oke, kalau dari aku sendiri karena aku mahasiswa juga ya, aku tuh masih ini sih, kalau yang lainnya, 4 tipe yang lainnya yang aku sebutin itu masih awam bagi aku gitu. Paling cuma tahu sistemnya doang, tapi aku nggak pernah pakai. Tapi kalau misalkan yang digital payment system atau pembayaran digital itu kayaknya sehari-hari aku pakai sih, karena
kalau misalkan aku mau beli sesuatu gitu, misalkan di pedagang kaki lima aja, aku nanya dulu, Mbak bisa bayar kris gak ya gitu. Kayak gitu soalnya kayak lebih mudah gitu loh, kayak misalkan nggak harus ada kembalian nggak, kayak gitu harus nunggu kembalian, itu kan ribet ya. Kalau misalkan pakai kris kan ya udah tinggal scan, bayar, nggak usah pakai kembalian gitu sih kalau dari aku. Oke, dari aku iya sih sama mungkin ya, karena kita sekarang masuk ke era yang serba mudah dan serba praktis. Rasanya kalau mahasiswa nggak pakai kris tuh kayak bukan Aneh nggak mahasiswa sih? gitu. Iya benar. Dan benar banget kata Elena tadi, itu kan kayak nunggu pembelian, apalagi kalau misalnya uang kita besar terus Betul. abangnya juga nggak ada atau gimana kan. Kalau pakai kris semuanya bisa memudahkan sistem pembayaran. Dan benar juga aku belum menjamah crowdfunding atau P2P lending sih, baru di walletnya aja. Cuman kalau misalnya kita biasanya kalau kita mahasiswa tuh seringnya tuh pakai GoPay, Iya, benar, GoPay, benar. GoFood, terus kalau nggak ShopeePay gitu. Pokoknya emang yang apa ya, emang fleksibel sih gitu loh, yang kayak dia tuh cukup mudah juga. Apalagi kalau misalkan sekarang itu kan ini ya, kalau misalkan dulu itu kan kita kalau mau bikin atau kita menyimpan uang itu kan mesti ke bank. Sedangkan kalau misalnya sekarang itu kita udah bisa ke abang-abang Gojek itu kayak, Mas mau top up GoPay gitu. Jadi kayak kita mau pakai kris, mau ditransfer lagi ke bank atau segala macam itu jadi gampang gitu. Dan jujur itu yang bikin kayak kondisi dari financial technology ini tuh jadi pakai gitu sama kita dan deket juga sama kita, apalagi dengan adanya e-commerce yang sekarang emang nyediain jasa pembayaran itu lewat platformnya masing-masing gitu. Oke, iya sih aku juga setuju banget sama teman-teman semua di sini ya. Jadi ya kayak bener sih sekarang tuh apa-apa kris ya. Jadi kayak aku pun kayak gitu. Jadi kayak megang cash tuh bahkan sekarang tuh jarang banget gitu. Kalau nggak buat sesuatu yang urgent tuh udah jarang banget megang cash. Juga kalau megang cash juga pasti cepet habis gitu ya. Tahu-tahu udah habis aja. Jadi kayak ya udah pakai kris aja gitu buat bayar apa-apa. Iya sih. Iya, soalnya kan kayak Kris tuh bikin mudah banget ya. Aku juga kayak sekarang punya semua jenis e-wallet tuh kayak OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, karena enak aja gitu. Terus kan sekarang kayak tadi berbagai e-commerce kayak Grab kan kerjasama sama OVO buat pembayarannya bisa. Terus Gojek punya GoPay-nya kayak gitu. Bahkan di Grab sama Gojek tuh bisa disambungin langsung sama m-banking kita gitu, bayar dari m-banking. Jadi gampang banget gitu kan, apalagi mahasiswa nih ngekos ngisi token listrik kan gak usah ribet-ribet bayar ke PLN apa gimana, tapi tinggal scan lewat m-banking dan lain-lain kayak gitu. Terus kayak isi pulsa paket data juga gitu tinggal harus, jadi datang ke ATM itu udah jarang banget ya, males juga gitu. Nah soal lanjut aja kali ya, tadi kan teman-teman semua ini dari mahasiswa agribisnis, itu kan buat sisi dari keuangannya aja tadi ya. Nah sebagai mahasiswa agribisnis nih, menurut pandangan teman-teman apa sih peran fintech dalam mendukung sektor pertanian? Mungkin peran fintech dalam sektor pertanian itu aku lihatnya lebih ke pembiayaan ya. Tadi kata Kalena tadi ada beberapa jenis, ada P2P lending, terus juga ada crowdfunding, ada juga market aggregator sama financial planner gitu. Tapi yang mungkin paling awam kita dengar tuh dua ya, P2P lending sama crowdfunding aja ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu P2P lending atau crowdfunding, jadi P2P lending itu sistem yang mempertemukan antara peminjam dan pihak yang akan meminjamkan gitu. Dimana sistem dari P2P lending memang pinjam meminjam yang nantinya harus ada pengembalian gitu. Tapi kalau crowdfunding di sini, crowdfunding itu kayak sistem saham gitu, nggak ada pengembalian secara resmi, tapi emang nanti pembagiannya mungkin saham gitu. Dan oh ya, kemarin kita udah kuliah umum juga ya bareng Pak Horas. Oh ya, OJK. Jadi itu for your information, kata Pak Horas nih ya, kata pihak OJK itu ada 216 fintech yang ada di Indonesia, diantaranya 101-nya itu P2P lending dan 16-nya itu adalah crowdfunding, dan sisanya itu yang lainnya tadi kayak market aggregator sama planner tadi. Banyak banget. Iya benar. Iya, karena emang akses itu sih yang kita butuhin, mungkin butuh membantu petani gitu loh. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu tuh kan sebenarnya bisa memotong banyak hal nih. Kayak sebelumnya kalau misalkan kita mau petani ini butuh pembiayaan terus segala macam, itu kan harus cari-cari dulu ke kota, orang-orang kota yang biasanya apa yang mau invest ke petaninya terus segala macam. Tapi sekarang dengan adanya crowdfunding dan juga P2P lending itu sendiri gitu, itu kan motong akses yang banyak gitu. Jadi kayak akhirnya mempermudah banget gitu untuk petani bisa mandiri gitu jadinya mungkin
dengan bantuan platform teknologi juga, kayak mungkin beberapa startup yang emangnya juga ngedukung pertanian gitu ya, apalagi juga dibantu dengan adanya financial teknologi ini, tentunya ini akan meningkatkan kemandirian pada petani gitu. Jadinya petani ini bisa yang namanya ngejualin, bisa juga nentuin harganya, juga bisa juga untuk kayak monitoring. Karena kan gini, kan kalau pakai GoPay atau segala macam kan biasanya kalau keluar masuk udah ada kan ya, udah ke-track kan ya. Sedangkan pembukuan itu kan jadi yang susah gitu nggak sih kalau misalkan kita taruh itu ke bagian dalam-dalam gitu, kita buat nge-track, oh ya kita berapa keluar, kita berapa masuk gitu. Sedangkan kalau misalkan ini udah pakai financial teknologi ini, itu akan mempermudah untuk membuka itu sendiri gitu. Ya sih, kalau dari aku nambahin aja yang mungkin kalau misalkan biasanya kalau si petani ini udah kerjasama sama perusahaan fintech itu tuh bakal dibantu gitu loh. Mulai dari tadi sisi pembiayaannya, terus biasanya itu ada nanti bantuan dari tenaga ahlinya gitu yang langsung turun ke lapang buat mantau dari sisi kualitasnya gitu, ngebantu petani misalkan masalah di lapang ada apa kayak gitu. Terus bisa juga dari sisi pasarnya, jadi pas panen itu petani bakal dibantu ada kepastian pasar kayak gitu sih. Cuman biasanya karena petani kita tuh masih awam, jadi mungkin yang tadi udah disebutin udah banyak itu petani tuh masih belum tahu, bahkan satu pun mungkin ada petani yang belum tahu apa sih itu fintech kayak gitu kan. Jadi kayak butuh pemahaman lebih lanjut buat petani. Terus juga kan banyak juga sekarang isu-isu kayak pinjaman online terus dan lain sebagainya. Dan dengar nih ya ada berita juga tentang kayak mahasiswa pun ada gitu loh yang kena beberapa oknum gitu oleh oknum ada kayak gitu. Yang ramai kemarin Iya itu ya sekitar Bogor. Iya. Ada. Kita ya sih. Sampai masuk ke Salah satu penyalahgunaan dari fintech jadi Itu. salah satu kan. Ini salah satu kekurangan ya. jadi perlu pemahaman lebih Ya, lanjut lah betul gitu. sih. Apalagi untuk petani yang istilahnya mahasiswa aja bisa kena apalagi Iya. petani gitu. Betul kan, jadi ya, harap hati-hati gitu ya. Sangat disayangkan ya gitu. sama positif Iya, jadi sebenarnya kan banyak banget gitu ya keuntungan yang dapat diperoleh sama petani jika benar-benar bisa memanfaatkan vintage dengan maksimal gitu. Terus tadi apalagi kata Iki buat catatan keuangan gitu ya kan nggak mudah gak sih, apalagi males bikin pembukuan pakai buku akuntansi yang gede itu tuh PR banget sebenarnya. Jadi kalau misalnya pakai vintage kan ada riwayatnya gitu ya, biasanya notifikasi keluar masuk yang gitu. Mungkin tadi kan sebenarnya kayak masih banyak PR-nya gak sih buat melaksanakan si vintage ini, kan gak bisa semudah itu dalam penerapannya, pasti bakal ada tantangannya gitu gak sih? Iya, nah bener banget sih. Tadi kan ya teman-teman semua jadi udah jelasin semua ya tentang fintech gitu ya. Keren-keren banget sih penjelasannya ya. Kayaknya emang kalian ini selalu memperhatikan kelas pembiayaan ya sebenarnya. Lengkap sekali. Lengkap sekali dari pembicaraan. Iya, jadi pasti kan ada tuh tantangan dalam kita mengadopsi teknologi fintech ya, terutama buat di sektor pertanian. Pasti kan banyak itu tantangannya. Nah, menurut kalian ini juga ya sebagai mahasiswa pertanian ya aku juga gitu. Kayak kira-kira apa sih kayak tantangan utama gitu dalam kita ngadopsi fintech buat di sektor pertanian gitu. Karena sebenarnya tantangannya ini tuh banyak banget sih. Jadi kayak nggak cuma sekedar dari akses teknologinya aja yang untuk bisa penetrasi ke desa-desa ataupun ke wilayah-wilayah yang minim internet ya gitu. Tapi juga ini juga soal regulasi gitu loh. Jadi soal regulasi yang emang ada di Indonesia, terus juga kita juga ngomongin lagi soal apa ya, karena kan gini masih banyak banget hal-hal di Indonesia ini. Kalau misalnya kita ngomongin fintech, kita ngomongin pinjaman online, itu masih banyak banget hal yang ilegal gitu loh. Dan emang regulasi-regulasi itulah yang sebenarnya menjadi PR juga nih untuk saat ini, apalagi kalau misalkan kita ngomongin dari edukasi untuk petani dulu gitu, dimana kayak mereka apakah bisa untuk nanti dia paham akan mekanisme dari si financial teknologi ini gitu loh. Apakah nanti juga bakal jadi apa ya, karena kan harus ada aturan dibaca, ada kontraknya, ada segala macamnya gitu. Jadi mungkin edukasi itu yang masih menjadi hambatan gitu loh dari kita, kenapa financial teknologi ini masih jadi PR yang besar gitu loh untuk suatu pertanian. Jadi edukasi ya. Iya benar. Terus juga mau nambahin juga, tadi kan udah aku sebutin kalau petani itu masih awam gitu kan. Jadi ini PR juga buat perusahaan fintech tuh buat ngerangkul para petaninya buat lebih mudah untuk mengaksesnya gitu, kayak biar petani tuh lebih percaya gitu loh sama mereka. Terus kayak lebih
nanti petani bisa diberikan edukasi kayak tadi kata Ibu juga. Terus juga nanti si petani itu mau gitu loh akses, istilahnya ngakses apa namanya platformnya gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu ya. Terus juga mungkin tantangannya tadi itu ada juga dari sisi kompleksitasnya si petani. Jadi kan kalau misalnya di Indonesia itu beragamannya itu banyak ya, mulai dari sisi tanamannya, terus juga dari sisi cuaca, demografi kayak gitunya, itu juga menjadi tantangan buat perusahaan fintech untuk mengenali lebih jauh gitu loh tentang karakteristik petaninya juga kayak gitu sih. Iya benar banget. Kalau soal susah atau enggaknya sebenarnya ngejawab petani itu susah ngambil kepercayaan petani. Iya. Iya. Apalagi kan rentan petani di Indonesia umurnya berapa sih? 30 50 ya? 30 sampai Iya, 50. rata-rata udah berumur Iya gitu ya. benar. Dan rata-rata mereka mengadopsi apa yang mereka percaya dari dulu. Dan kalau kita hadir bawa sesuatu yang baru itu bakal susah banget masuknya. Sebenarnya bukan PR dari perusahaan fintech aja, tapi menurutku ini PR dari mahasiswa juga. Mahasiswa kan udah tahu bisa menjembatani ke para petani supaya ngasih pemahaman. Dan biasanya petani itu kalau mau ambil kepercayaan petani itu kasih contoh yang benar-benar ngasih impact yang positif buat keuangan atau finansial petani. Gitu sih. Contoh nyata. Iya betul. Iya sih, setuju banget sih sama pendapat teman-teman semua ya. Jadi cuman kan ya apapun tantangannya gitu ya, apapun kesulitannya yang ada dari fintech itu kan, semoga Indonesia ini pelan-pelan bisa gitu semakin apa sih mengadopsi fintech nih ke arah yang lebih baik gitu, terutama di sektor pertaniannya. Karena itu menurut aku juga ya yang masih kita ini masih PR gitu kan ya buat di sektor pertanian untuk mengadopsi fintech itu sendiri. Karena fintech sendiri ini tuh juga pasti banyak banget kan ya manfaatnya, terus maksudnya keuntungan kelebihannya menurut aku tuh lebih banyak daripada kekurangannya kalau dimanfaatkan dengan baik gitu. Iya benar. Tadi menarik deh di-mention beberapa kali soal literasi digital para petani gitu. Apalagi tadi Ivana tuh bilang rata-rata mostly itu petani di Indonesia itu kan udah berumur ya, karena kita jarang nggak sih sekarang lihat yang anak muda mau jadi petani gitu, itu jarang banget. Nah sebagai mahasiswa nih kira-kira apa sih yang bisa teman-teman lakuin untuk meningkatkan kesadaran dan adopsi layanan keuangan vintage ini di kalangan petani? Oh ya, nah menurutku ya bagi mahasiswa itu bisa banget kayak tadi ngerangkul petani. Kan kita biasanya turun lapang tuh, biasanya turun lapang kalau ada mata kuliah tertentu gitu kita turun lapang. Nah itu kita bisa banget ngobrol sama petani, kayak misalkan petani ini ngasih tahu gitu ada masalah ini. Nah ternyata oh iya masalah ini tuh bisa diselesaikan loh sama fintech gitu. Nah ya udah kita bisa ngedukasi mereka tuh ngobrol gitu pelan-pelan. Pak bisa loh Pak pakai misalkan platform ini untuk bantu Bapak buat cari pemodalan gitu, atau platform ini untuk cari apa gitu, atau platform ini untuk pembukuan. Kita juga bisa bikin kayak buku panduan kecil gitu mungkin buat petani, kayak ini Pak cara ngakses, atau misalkan sesederhana cara bagaimana ngebuka aplikasinya, kayak ngoperasiin aplikasinya. Kan ada yang bahkan petani yang nggak tahu cara pakai handphone gitu kan, banyak gitu. Nah terus juga ini IPB kan punya IPB Digitani, nah itu bisa dimanfaatin tuh. Kita bisa sharing-sharing juga Pak, ada yang namanya aplikasi IPB Digitani, itu bisa buat konsultasi tuh di situ. Jadi petani bisa konsultasi tentang keuangan dan lain sebagainya, nanti juga bisa diarahkan ke platform fintech tertentu kayak gitu sih. Iya benar banget. Kemarin kan kita udah beberapa kali turun lapang juga ya. Dan dari turun lapang kemarin tuh aku lihat bener-bener beragam banget katanya. Ada yang mulai bener-bener udah ngerti banget dari mulai teknologi segala macamnya, sampai ada yang bener-bener emang masih manual banget dan istilahnya kayak menolak teknologi di dalamnya gitu. Dan iya sih sebenarnya yang balik lagi ke kitanya mau nggak ngajarin petani atau enggak. Dan biasanya nih ya kalau misalnya kita udah ngajarin petani dan petaninya paham, itu tuh nanti petani bisa ngajarin juga ke teman-teman petani lainnya. Iya benar, jadi kayak snowball gitu. Dan apa ya yang unik adalah petani itu tuh sebenarnya mau, cuman nggak punya akses atau nggak punya medianya. Dan mungkin kita nih ya teman-teman mahasiswa bisa mungkin menjadi fasilitator dan jembatan gitu buat masuk ke petani gitu sih. Aku juga suka sama tadi kata Ivana ya, kalau misalkan emang petani itu kan pada umurnya udah bukan umur yang muda lagi gitu. Sedangkan kita sebagai Gen Z gitu di sini itu kan sangat-sangat cepat ya untuk pace belajarnya gitu loh. Dan di sini kan kita bisa ngebagi dua nih, ada yang namanya early adopter sama late majority gitu kan.
Kalau kita nih sebagai Gen Z biasanya kita apa-apa pengen cepet, kita pengen duluan gitu kan. Jadi kayak mau ditipu makanya tadi bisa pinjam misalnya. Nah itu gara-gara kita pengen kayak apa nih gitu kan, kaget gitu kan. Akhirnya kayak ya udah makanya kita suka banget tuh nyoba-nyoba hal yang baru gitu. Kita sebagai udah adopter dari teknologi itu tentunya kita tahu nih kayak pahit manisnya aplikasi ini tuh gimana gitu. Contohnya gitu kayak pahit manisnya dari teknologi itu gimana gitu. Dan akhirnya sebenarnya kita sebagai early adopter itu bisa banget untuk ngefiltering apa yang harus kita kasih, apa yang sebenarnya nggak perlu kita kasih, apa yang sebenarnya ini bagus dan apa sebenarnya butuh improvement gitu selanjutnya. Jadi kayak itu semua bisa disaring, difiltering lagi untuk nanti akhirnya bisa dikasih pemahaman itu ke petani. Yang petani itu sebagai di sini posisinya sebagai lead majority gitu loh, dimana kayak semuanya udah settle, semuanya udah aman, semuanya udah bisa berjalan dengan baik gitu loh. Akhirnya kita bisa ngasih pemahaman yang emang sebenarnya fintech ini sebenarnya kan semuanya bagus kan ya. Jadi kayak semuanya sebenarnya bahaya gitu loh. Nah kita bisa ngasih apa yang sebenarnya jadi hal yang bagus dan gimana cara memitigasi hal-hal yang nggak pengen kejadian ini tuh terjadi gitu. Dan bentuknya sih bisa banyak ya, bisa jadi kayak misalnya kita ikut kita bisa datang ke mereka, bisa bikin kampanye juga untuk soal si fintech ini, terus juga kita juga bisa bikin apa sih sebenarnya dan kenapa sih urgensinya dari petani itu harus menggunakan financial technology gitu loh untuk mereka. Karena biasanya kan mereka kayak hidup saya aman-aman aja deh, makanya saya butuh hal yang baru gitu. Jadi sebenarnya kita butuh menjelaskan kenapa mereka harus menggunakan hal-hal baru ini gitu untuk mempermudah kehidupan mereka. Bener, sebenarnya kan banyak kayak solusi yang bisa dikasih sama teman-teman mahasiswa gitu, kayak tadi mulai dari edukasi, workshop, atau bahkan pelatihan, atau bahkan turun langsung membantu petaninya gitu untuk ngasih contoh nyata, karena tadi kan petani itu biasanya butuh contoh nyata. Dan sebenarnya kan dengan mengadopsi fintech ini bisa lebih efisien dan efektif gitu kan. Nah terus mungkin bentar lagi kan di IPB tuh mau KKN ya, mungkin itu bisa nih buat teman-teman semua gitu adopsi gimana program-program untuk mengedukasi petani tentang peningkatan literasi digital dan juga mengenai fintech ini. Nah iya, jadi kan tadi juga udah banyak tuh insight dari teman-teman ya kayak tentang gimana cara mengadopsi gitu ya. Nah kebetulan bener juga yang tadi Fanny bilang, karena kita juga mau KKN gitu ya, kuliah kerja nyata. Tadi ngomong-ngomong contoh nyata juga kan ya, itu salah satu contoh nyata gitu. Nah, jadi semisal kita mau memberikan contoh nyata, mungkin bisa gitu ya lewat KKN besok ini. Nah, mungkin kita ke pembahasan selanjutnya juga ya, kira-kira apa sih harapan teman-teman di sini gitu mengenai masa depan fintech di Indonesia gitu sih. Ya kalau aku dulu ya mungkin. Ya. Harapan aku sih fintech ini bisa bisa tersebar luas ya di seluruh Indonesia. Tapi sayangnya sekarang tuh banyak banget yang belum tahu. Ternyata apa yang mereka lakuin itu fintech loh, kayak gitu-gitu, masuk ke fintech dan lain sebagainya. Dan mungkin terutama ya buat pertanian di Indonesia, sebenarnya pertanian di Indonesia itu bisa maju dan bisa lebih mudah gitu kalau misalkan kita mengadopsi fintech di dalamnya. Dan benar banget kata Hakim, ini kita mau KKN juga, jadi teman-teman semua dimanfaatkan waktu KKN-nya sebagai fasilitator dan mungkin bisa menjembatani ya apa yang kita pahamin selama kita kuliah itu bisa disampaikan lewat petani. Dan harapannya petani itu bisa paham dan juga kita bisa sedikit banyaknya membantu finansial dari si petani atau pertanian Indonesia gitu. Impact gitu. Setuju. Kita mau harus ngasih impact sih ya. Kita mau udah kita nanti mau KKN, mau segala macamnya gitu. Dan emang kalau dari aku sendiri harapannya adalah dengan kita nanti ngasih KKN ya, kita juga nanti bakal jadi fasilitator gitu. Jadi kayak kata Ivana, kita ini bisa menjadikan financial technology ini itu untuk mengurangi kesenjangan digital antara kita dan juga para petani gitu loh. Sehingga nanti kesenjangan digital itu ketika emang gapnya sudah berkurang, terus kita makin banyak informasi-informasi yang akhirnya bisa diterima oleh para petani, kebanyak akses yang emang akhirnya bisa dilakukan oleh para petani gitu. Hingga akhirnya semoga banget nih ketahanan pangan nasional bisa dicapai gitu loh, dengan adanya financial technology ini sebagai sebagai pembuka gitu, sebagai pembuka dari akses kemudahan untuk petani di masa digital ini gitu. Kalau aku harapannya sih begitu. Waduh, harapannya udah disebutin semua ya. Mungkin ya nambahin aja. Jadi
harapanku ya bisa fintech tuh bisa ngejangkau yang lebih luas, jadi kayak Ivana, terus ke kawasan-kawasan daerah 3T kayak gitu, terus bisa ningkatin kesejahteraannya petani. Terus harapan aku tuh semuanya bisa berkolaborasi, mulai dari mahasiswanya, petaninya, terus dari pemerintahnya gitu, ngebangun sama-sama biar fintech itu jadi lebih mudah diakses, lebih mudah dikenal sama masyarakat umum kayak gitu sih. Jadi bisa bersinergi sama-sama lah mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Kalau misalnya petani itu udah ngerasain manfaatnya fintech yang emang bener-bener gong banget tuh pasti ketagihan ya, banget kayak kita Kris. Iya, Kris pasti ketagihan lagi. Bilang gong banget ya. Kata kuncinya gong banget. Betul, misalnya kayak dari impact tadi tuh kalau bisa berkelanjutan gitu. Iya. Apalagi di KKN kalau kita udah selesai gitu, semoga itu tuh bisa dilanjutin Iya. sama petani, Iya, nggak betul. hanya Iya, pas kita ada kita doang, doang iya, gitu. iya. Itu makanya butuh kolaborasi, tadi penting banget sih kolaborasi. Apalagi pemerintah juga pasti harus mendukung hal-hal seperti ini. Betul. Jadi banyak banget ya harapan-harapan dari kita di sini ya, maksudnya tentang mengenai fintech ini ya, semoga fintech ini dapat selalu berkembang dan selalu ya berkelanjutan gitu ya. Mungkin penonton juga bisa ya, maksudnya apa sih harapan kalian gitu ya kira-kira buat fintech gitu ya. Harapan kalian untuk Kira-kira harapan kalian gimana gitu, karena kita juga pengen tahu kira-kira harapan dari teman-teman tuh gimana gitu sih. Tapi semoga harapan itu bisa diwujudkan dan bisa mengarahkan Indonesia ke arah yang lebih baik gitu. Amin, benar nih. Semoga semua tantangan satu persatu bisa diatasi dan semua harapan semoga satu persatu juga bisa segera terwujud gitu ya. Nah, gak kerasa nih bahasan kita udah selesai teman-teman. Padahal seru banget ya. Boleh sampai besok. Waduh, kayak ambis banget ya seru banget. Seru ya, iya sih benar. Iya, itu lagi asik banget ya, padahal dari pembicaranya tuh udah lagi apa ya, udah daging banget tuh sebenarnya. Udah daging banget, udah daging dan gong banget ya. Cuman ya karena pembahasan kita mungkin cukup di sini ya kira-kira teman-teman. Mungkin dari aku juga mau ngucapin terima kasih di sini buat ketiga pembicara di sini ya. Mungkin sama juga mau mengucapin terima kasih juga buat yang mungkin udah nonton podcast kami di sini tentang sharing-sharing mengenai fintech. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik ya dari podcast ini gitu. Terima kasih banyak ya Ivana, Ici, Terima kasih Elena, semua. Mungkin di akhir kata saya Hakim dan rekan saya Fani. mengucapkan terima kasih. Dadah. Sampai jumpa Sampai di jumpa. MBF Mahasiswa Bincang Iya, Indonesia. mahasiswa.